Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon wa juludul maitati. Wa juludul maitati adapun kulitnya bangkai. Wa juludul maitati adapun kulitnya bangkai tathuru itu jadi suci. Dibagi sebab disama atau dengan disama. Illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing, wal khinziri dan celeng, wama dan sesuatu tawallada yang keluar atau yang lahir minhuma dari anjing dan celeng, au min ahadihima atau dari salah satu anjing dan celeng. Jadi pasal ini menjelaskan tentang menyamak kulit. Ya, menyamak kulit ini artinya membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam kulit itu. Sehingga kulit itu yang asalnya najis bisa jadi suci. Yang asalnya najis bisa jadi suci. Nah, karena di sini diterangkan bahwa semua kulit bangkai, semua kulit binatang ini bisa jadi suci kalau disama. Karena bangkai itu kan hukumnya najis. Ya, bangkai itu hukumnya najis. Nah, tetapi kulitnya bisa jadi suci apabila disama. Nah, caranya menyama yaitu dengan menghilangkan kotoran-kotoran atau najis-najis yang ada di dalam kulitnya tadi itu. Sisa-sisa darah misalnya itu ya, dihilangkan. Jadi itu bisa jadi suci. Ya, misalnya kok pakai jaket kulit yang dari kulit sapi misalnya. Ya, walaupun itu sapi itu asalnya bangkai, ya, kulitnya itu bisa suci, bisa dipakai. Yang haram kan dimakan. Yang haram itu dimakan dagingnya karena bangkai. Tapi kulitnya boleh dimanfaatkan. Ya, tapi nggak boleh dimakan. Boleh dimanfaatkan. Cara dimanfaatkan harus disucikan dengan menyama. Itu loh. Nah, yang dimaksud bangkai itu adalah hewan yang mati yang tanpa sembelihan secara syar'i. Itu namanya bangkai, yang hilang hidupnya tidak lewat disembel secara syar'i. Itu namanya bangkai. Nah, kalau sudah bangkai maka nggak boleh dimakan, haram dagingnya. Tetapi dia boleh dimanfaatkan kulitnya. Nah, semua kulit binatang ini bisa suci apabila disama kecuali dua binatang tadi. Yang pertama kulitnya anjing, yang kedua kulitnya celeng atau babi itu. Ya, itu. Anjing dan babi. Nah, atau sesuatu yang keluar dari anjing dan babi, anaknya, ya nggak boleh.
karena tetap itu semuanya najis, nggak bisa berubah. Tuh, jadi nggak bisa berubah. Kalau yang bangkainya selain binatang itu bisa berubah, ajar najis bisa disuci sebab bisa sama. Tapi kalau yang bangkainya apa tadi? Anjing, bangkainya babi, ini celeng itu semuanya apa? Tidak bisa disama. Tuh, titik. Yang namanya bangkai tadi apa? Hewan yang mati karena tidak disembelih secara syar'i. Itu namanya bangkai. Ya, termasuk disembelih tapi nggak cara syar'i ya bangkai. Ya, nyembelih nggak sesuai aturan namanya bangkai. Wa atmul maitati. Wa atmul maitati adapun tulangnya bangkai. Wa sya'ruha dan rambutnya bangkai. Wa atmul maitati adapun tulangnya bangkai. Wa sya'ruha dan rambutnya bangkai. Najisun itu hukumnya najis. Jadi tulang-tulangnya bangkai, rambutnya bangkai, ini hukumnya najis. Ya, hukumnya apa? Najis. Tadi yang dimaksud bangkai tadi apa? Orang hewan yang mati yang tidak lewat disembelih secara syar'i. Nah, itu tulangnya najis, kulitnya ya najis, bangkai apa? Rambutnya juga najis. Illal adamiyu kecuali ya kecuali apa? Bangkainya anak Adam, kecuali bangkainya manusia. Mayitnya manusia itu enggak najis. Ya, pengecualian itu pengecualian. Ya, manusia tidak najis. Illal adamiyu kecuali bangkainya manusia. Jadi manusia itu rambutnya, kulitnya ya enggak najis. Kecuali kena najis. Misalnya bangkainya manusia misalnya kena tai ya itu nanti ya bisa dibersihkan. Nah, itu. Tapi bangkainya tidak najis. Faslun adapun ini fasal wala yajuzu dan tidak boleh. Wala yajuzu dan tidak boleh isti'malu awaniyad dhahabi. Apa memakai beberapa tempat yang terbuat dari emas. Wal fiddati dan yang terbuat dari perak. Wa yajuzu dan boleh isti'malu ghairihima. Apa menggunakan tempat selain emas dan perak. Minal awani dari beberapa tempat. Pasal ini menjelaskan tentang haramnya memakai tempat yang terbuat dari emas dan perak. Ya, jadi tidak boleh menggunakan tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak. Tempat-tempat ini maksudnya ya tempat alat-alat untuk makan, misalnya kayak piring emas, gelas emas, sendok emas, ya ini nggak boleh, ya nggak boleh. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi walaupun nanti John itu kayanya luar biasa misalnya, ya itu jangan sekali-kali nanti makan pakai piring emas, ya pakai gelas yang terbuat dari emas atau sendok yang terbuat dari emas. Ini jangan sampai, karena memang itu larangan, ya itu larangan. Yang nggak boleh diamalkan, nggak boleh dikerjakan, nggak boleh. Kalau makan emas, Pak.
makan emas. Iya Pak. Wong make wadah nggak boleh pola makan. Ya, ada tuh makanan lapisan emas itu. Apa makan apa itu? Nggak tahu. Ada itu hamburger kayak gitu-gitu ada. Namanya emas apa memang emas? Emas ini yang emas tambang loh ya, yang tambang emas, bukan emas apa yang. Nggak tahu sih. Katanya sih emas. Jadi ini larangan untuk memakai apa tempat-tempat yang terbuat dari emas. Karena apa? Itu ada unsur apa? Sombong. Ada unsur apa? Sombong, takabur. Tapi kalau beneran emas nggak boleh Pak. Hah? Ya kalau makan beneran emas berarti nggak boleh ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Gimana? Kena panas ada racun. Terlepas dari itu yang jelas itu bukan makanan. Itu bukan makanan. Emang pakai tempatnya aja nggak boleh apalagi sampai makan. Tuh. Nah tadi apa namanya? Itu larangan untuk memakai apa tadi? Tempat yang terbuat dari emas dan tapi boleh memakai tempat selain emas dan perak walaupun itu harganya mahal. Walaupun itu harganya mahal. Tidak terbuat dari emas dan perak. Walaupun harganya mahal itu boleh. Yang penting tidak terbuat dari emas dan perak. Misalnya apa? Pakai dari apa misalnya? Sendok dari pokoknya dari emas dan perak yang dari perunggu atau dari apa? Kalau tembaga boleh Hah? Boleh, yang penting tidak emas dan perak. Ya stainless apa boleh aja. Emas putih. Ya itu jenisnya kan masih emas. Mau putih mau apa. Kalau jenisnya emas tetap namanya emas. Itu. Ya. Kalau selain emas boleh, tapi kalau masih namanya emas dan perak tidak boleh. Titik. Yes. Sing rasa panjang-panjang paling ya enggak ada hubungannya dengan kita. Kayaknya ya. Enggak punya juga. Faslun. Nah, nih. Yang ada hubungannya dengan kita aja. Faslun adapun ini fasal. Wasiwaku adapun siwakan. Bersiwak mustahabun itu disunnahkan. Mustahabun itu disunnahkan. Fi kulli halin. Ya, dalam setiap apa namanya? Setiap gerakan. Fi kulli halin dalam setiap tingkah. Fi kulli halin dalam setiap apa? Keadaan. Siwakan ya itu hukumnya sunnah ya, wasiwak hukumnya mustahabun disunnahkan fi kulli halin dalam setiap saat. Siwak ini termasuk min sunanil wudu, termasuk sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah-sunnahnya wudu. Hukumnya sunnah itu siwak. Siwak itu ya apa? Membersihkan mulut, ya membersihkan mulut dengan ya kalau dengan kayu siwak. Kayu siwak itu kayu arok yang baunya agak wangi. Tapi kalau di sini di Indonesia ini ya kalau nggak menemukan ya boleh dengan sesuatu yang kasar. Boleh, yang penting mulutnya itu bersih. Tujuannya kan untuk membersihkan mulut. Makanya kalau siwakan tuh ya mestinya tuh ya kayak orang sikatan gitu. Kayak orang sikatan, tidak gaya-gayaan asa gini nih. Ya kan harus siwakan mesti ya sampai sini-sini. Kalau mau siwakan, tapi mestinya itu ya nanti sebelum di luar masjid jangan mau sholat kayak orang gila nih ya. Allah kan. Orang
gilani namanya. Ya, kelihatan. Ya kelihatan sunahnya. Mestinya tuh udah dari rumah udah gitu. Ini udah mau Allahu Akbar, mentang-mentang itu disunahkan sebelum mau sholat. Mau sholat, temannya udah mau usolli, keluarin kalau siap, sumpah. Ya gila nih yang Bersihinnya di depan sholat bersihin di depan orang-orang, bersihnya mestinya di belakang. belakangnya aja. Nah, illa ba'da zawali, kecuali setelah apa namanya itu zawal itu bergesernya matahari lisoimi bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, siwak itu batasnya sampai sebelum zawalnya matahari, sebelum bergesernya matahari. Matahari itu berarti jam 12 waktu duhur. Ya, waktu duhur. Ini bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, tapi ini juga kalau tidak membahayakan. Kalau dikira-kira membahayakan ya nggak usah. Nah, tapi kalau caranya ya silakan aja. Sebelum zawal boleh, masih disunahkan. Setelah zawal ini tidak ada kesunatan. Tapi di dalam pendapat yang lain disunahkan itu memang tidak ada batasannya. Karena siwak itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau berkumur, nah itu beda. Ya, telen. Nah, kalau berkumur telen. Nah, ya jadi yang pendapat yang paling sahih itu kesunatannya hanya sampai sebelum zawal. Tapi kalau menurut pendapat yang lain boleh tidak ada pembatasan tentang disunahkannya siwak. Semuanya dari setiap waktu boleh. Wahwa adapun siwakan fi salasati mawadi'a itu bertempat dalam 3 tempat. Fi salasati mawadi'a bertempat pada 3 tempat. Disunahkannya itu ada 3 tempat. Ya, asyaddu istihbaban, asyaddu ya, yang sangat disunahkannya, asyaddu istihbaban, yang sangat disunahkannya, inda taghayyuril fami, ketika berubahnya mulut. Inda taghayyuril fami, ketika berubahnya mulut. Min azmin, dari rasa asam, kecut. Wa ghairihi, dan selain asam. Jadi siwakan ini disunahkan 3 tempat. Yang sangat disunahkannya itu hanya 3 tempat. Yang pertama ketika berubahnya mulut dari rasa asam. Ya, maksudnya bagaimana? Kila dikatakan al-azmu huwa sukutun tawilun. Ya, itu diem yang lama. Yang dimaksud azm itu diem yang lama. Ya, kayak bangun tidur kan diem. Ya, apa? Diem lama. Mingkem. Nah, ini termasuk azm. Azm, ya, azm itu rasa asam atau kecut. Ya, sukutun tawilun, diem yang lama. Wakilah dikatakan apa itu azm? Wa tarkul akli, yaitu meninggalkan makanan, tidak makan lama. Kayak orang puasa itu kan nggak makan lama, sehingga mulutnya terasa asam. Ya, wa tarkul akli, meninggalkan makan. Jadi ketika berubahnya mulut dari rasa asam, maka disunahkan
siwakan. Ya, sebelum sholat ini disunahkan siwakan supaya mulutnya ini tidak ada rasa asam, ya, tidak ada rasa kecut, tidak ada rasa yang gak enak. Ya, supaya mulutnya tuh enak, jadi dipakai sholat juga nantinya enak, tidak kering. Ya, asam tuh bisa kering mulutnya karena meninggalkan makanan terlalu lama. Yang kedua, disunahkan yang kedua, wa indal qiyami minan naumi. Wa indal qiyami minan naumi. Yang kedua yaitu ketika berdiri ketika berdiri dari tidur. Wa indal qiyami ketika berdiri minan naumi dari tidur. Yaitu ketika bangun tidur, disunahkan siwakan bangun tidur. Ya gampangnya ya kita ya gampang sikatan aja gitu. Kalau nyari siwak susah ya udah pakai sikat, pakai odol ke kamar mandi, insya Allah sudah dianggap kayak siwak. Yang ketiga wa indal qiyami, dan ketika berdiri ila sholati, hendak melakukan sholat. Nah ini yang dipakai biasanya, wa indal qiyami ila sholati, ketika berdiri hendak melakukan sholat. Sehingga orang takbiratul ihram mereka sibuk pakai siwak. Mending kadang-kadang siwaknya itu kadang-kadang yang gede begitu, wow. Mantap. Wa indal qiyami ilas sholati. Jadi ada 3 tempat yang disunahkan kita bersiwak. Yang pertama apa tadi? Ketika berubahnya mulut dari rasa asam. Yang kedua, bangun tidur. Yang ketiga, mau sholat. Itu bagus diterapin. Setiap wudhu gosok gigi bagus. Ya. Gosok gitu bagus karena di dalam itu ada kesehatan. Makanya sekarang itu kalau kita lihat itu namanya swab, itu kan orang wudhu kan swab itu. Swab itu kan kalau sampai lihat tuh disogok ininya sama disogok ininya. Kan kita kalau wudhu pagi kan masih nyesep baju swab itu sebenarnya. Ya, berkumur. Push kan sampai sini kak. Swab itu benar. Swab kita udah tiap hari. Ya, makanya kalau masih di swab kita swabnya udah tiap hari masalahnya. Nah, swabnya udah tiap hari. Nih, malah kalau bisa tuh ini bagus terapin, mau sholat. Ya, terus mau sholat, apalagi bangun tidur. Kalau kita kan gosok giginya kalau bangun tidur doang kan. Ya sering kan bangun tidur baru bangun tidur terus tidak lupa menggosok. Itu bangun tidur doang itu baru gosok giginya. Padahal nih kalau menurut ini disunahkan paling tidak 3 tempat. Nah, 3 tempat. Boros pak odolnya nggak apa-apa, yang penting kan dapat pahala, diniati ibadah. Jadi kalau sikatan diniatin melakukan sunnah, ya niatnya ibadah kan gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ij'alna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.